Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ratu Mesum mempunyai cara tersendiri dalam memancing Randu Ireng keluar. Seperti apa? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Siapa kau? Laki-laki lancang, berani mengintip perempuan mandi ya? Teriak Ratu Mesum. Wajahnya menunjukkan mimik marah. Aku adalah aku. Kau siapa, bidadariku? Pergi! Ratu Mesum cepat berdiri. Tapi orang di depannya lebih cepat menekan bahunya. Kedua matanya berkilat-kilat. Seumur hidup belum pernah dia melihat perempuan secantik ini. Dan dalam keadaan bugil begini rupa. Sepasang payudara yang putih kencang, pinggang ramping yang berakhir pada pinggul yang besar, perut yang licin mulus, sepasang paha dan kaki yang sangat indah. Sekujur tubuh lelaki itu mendadak menjadi kencang. Selain cantik, kau juga pandai menyanyi, lelaki tadi memuji. Aku senang sekali bila bisa ikut mandi bersamamu. Lalu orang itu membuat gerakan hendak membuka bajunya. Ih, lelaki kurang ajar. Pergi, atau aku akan menjerit. Kalau kau menjerit, lalu kenapa? Tidak disangka, aku sengaja lari dari rumah karena Anda dipaksa kawin dengan kaki-kaki tua keparat itu. Tahu-tahu kini bertemu dengan lelaki jahat. Rupanya kau dewi yang minggat dari rumah. Benar, aku bukan orang jahat dan aku masih muda. Tampangku tentu tidak sejelek kakek tua itu, bukan? Pergi sana, laki gila! Teriak Ratu Mesum. Dia berusaha meneliti mata kanan orang di depannya untuk melihat apakah ada bintik hitam pada bagian putih mata itu. Tetapi karena dia duduk di bawah, sedang orang berdiri agak sulit baginya untuk memperhatikan. Dewiku, mungkin benar hari ini aku tiba-tiba telah menjadi gila, tergila-gila padamu. Tahukah kau aturan kehidupan di tempat ini? Tidak, dan peduli amat segala macam aturan. Memangnya kau yang memiliki tempat ini? Tukas Ratu Mesum. Tentu saja, memang aku yang menjadi penguasa di tempat ini. Aturanku, siapa yang berani mandi di air terjun Banyu Abang tanpa seizinku, jika dia lelaki akan kubunuh. Jika dia seorang perempuan yang aku tidak berkenan, juga akan kubunuh. Tapi jika dia seorang perempuan cantik sepertimu, maka dia harus tunduk pada perintahku. Tunduk pada perintahmu? Ratu Mesum tertawa panjang sambil mainkan lidahnya yang merah dan perlihatkan barisan gigi-giginya yang putih rata, membuat orang di hadapannya semakin belingsatan. Tunduk padamu katamu? Ih, memangnya kau sultan atau raja? Tampang adipati pun kau tak punya. Diejek seperti itu, orang tadi tidak tampak marah, malah ikut-ikutan tertawa. Sultan atau raja, apalagi adipati, bukan apa-apa bagiku. Aku jauh lebih hebat daripada mereka semua. Walah, ternyata kau hanya seorang yang tidak waras. Kau pasti turunan orang hutan. Apakah
kau punya nama. Kau boleh menyebut namaku apa saja. Monyet, begitu, atau lutung, ujar Ratu Mesum. Kedua tangannya masih menutupi dada, sedang kedua paha dilipat dan dinaikkan ke atas. Boleh-boleh saja kau menyebut aku begitu. Kau betul-betul hebat, kata Ratu Mesum pula. Tapi aku tidak suka pada lelaki berotak miring dan bicara ngaco sepertimu. Menyingkirlah. Tidak, kau telah mandi di Banyu Abang. Berarti kau berada dalam kekuasaanku. Kau harus ikut aku. Ikut kau? Ikut kemana? Ke rumahku di atas pohon sana. Ah, ternyata kau bangsa tikus pohon atau tupai. Jika kau menurut baik-baik, kau akan kuperlakukan dengan baik. Jika membantah, tubuh dan wajahmu yang cantik akan kubuat cacat. Lelaki itu mengancam. Aku mau lihat apakah kau sanggup dan berani melakukannya, kata Ratu Mesum. Lalu dia turunkan kedua tangannya, pusungkan dada, pejamkan mata dan angsurkan wajahnya. Melihat ini, tentu saja lelaki itu menjadi salah tingkah. Bergeletar, sekujur tubuhnya hampir tak dapat menahan rangsangan. Kemudian lihatnya, mulut dengan bibir yang basah itu mengeluarkan suara. Jika kau memberitahu namamu, mungkin aku mau ikut denganmu. Sebut saja namaku Danupaya, kata lelaki itu. Danupaya, desis Ratu Mesum. Berlututlah biar dekat. Aku ingin melihat wajahmu agar tahu apakah kau betul bernama Danupaya. Seperti terkena sihir, lelaki itu perlahan-lahan berlutut di depan Ratu Mesum. Sepasang mata sang ratu terbuka sedikit, senyum bermain di mulutnya. Kau berdusta, namamu bukan Danupaya. Lalu kau mau nama apa? Kau boleh panggil Singgil Manik atau sebut aku Tunggul Abang atau dengar ya, aku mulai suka padamu. Ternyata wajahmu cukup tampan juga. Tapi aku tidak suka pada lelaki yang berbohong, hanya lelaki pengecut yang sengaja menyembunyikan namanya. Baiklah, kukatakan namaku sebenarnya. Aku Radu Ireng. Kedua mata Ratu Mesum membuka lebih lebar. Perhatiannya tertuju pada mata kanan orang yang berlutut di depannya. Dalam jarak sedekat itu, kini dia dapat melihat jelas lelaki itu memiliki bintik hitam pada matanya sebelah kanan. Tanda pasti yang ditunjukkan oleh kakek segala tahu dan yang telah disampaikan Wiro padanya. Tanda bahwa orang itu memang Randu Ireng. Kau masih saja mau berdusta. Kau bukan Randu Ireng. Katakan namamu sebenarnya, kata Ratu Mesum pula. Demi segala setan penghuni air terjun ini, aku bersumpah tidak berdusta. Aku memang Randu Ireng. Ratu Mesum geleng-gelengkan kepala, basahi bibirnya dengan ujung lidah, turunkan kedua kakinya membuat lelaki di depannya tambah melihat tak berkesip. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau Randu Ireng. Randu Ireng sebenarnya lebih hebat dari raja, lebih tinggi dari sultan. Aku mendengar manusia bernama Randu Ireng itu adalah keturunan penguasa Laut Selatan dan Laut Utara. Memiliki kekuatan hebat yang sanggup menghancurkan gunung dan meleburkan bukit. Jangankan gunung dan bukit, batu di depan sana itu pun kau tak sanggup menghancurkannya. Lelaki yang berlutut di hadapan Ratu Mesum jadi tercekat. Dengan tangan kosong, memang tak mungkin baginya menghancurkan batu itu. Tapi, kau betul-betul mau melihat aku menghancurkan batu itu? Sudahlah, jangan mimpi. Menyingkirlah, aku harus pergi. Ratu Mesum berdiri, dan karena lelaki itu masih berlutut, perut perempuan itu tepat di depan kepalanya hampir menempel ke hidungnya. Tak sanggup lagi menahan rangsangan yang membakar dirinya, lelaki itu langsung memanggut pinggul Ratu Mesum menciumi perutnya. Lelaki kurang ajar. Ratu Mesum dorong tubuh orang itu kuat-kuat hingga terjengkang, tapi tak sampai jatuh ke dalam air. Jangan pergi, aku akan buktikan padamu. Ku sanggup menghancurkan batu itu. Kalau tidak, jangan panggil aku Randu Ireng. Lalu orang ini susupkan tangannya ke balik pakaian.
Dia mengeluarkan sebuah kantong kulit berwarna hitam yang diikat erat-erat ke tali pinggang celananya. Dari dalam kantong ini dikeluarkannya sebuah benda putih berkilat-kilat yang langsung disusupkannya ke jari telunjuknya. "Lihat batu itu," katanya, seraya menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya. Giginya bergerak menggigit bibir sebelah bawah. Satu suara aneh seperti seruling mencuat menyakitkan telinga Ratu Mesum. Detik itu juga, 3 larik sinar putih halus menyilaukan melesat, menghantam batu besar membuat batu itu hancur berantakan. Apakah dengan hancurnya batu besar membuktikan dia Randu Ireng? "Jangan pergi. Aku akan buktikan padamu. Ku sanggup menghancurkan batu itu. Kalau tidak, jangan panggil aku Randu Ireng." Lalu orang ini susupkan tangannya ke balik pakaian. Dia mengeluarkan sebuah kantong kulit berwarna hitam yang diikat erat-erat ke tali pinggang celananya. Dari dalam kantong ini dikeluarkannya sebuah benda putih berkilat-kilat yang langsung disusupkannya ke jari telunjuknya. "Lihat batu itu," katanya, saya menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya. Giginya bergerak menggigit bibir sebelah bawah. Satu suara aneh seperti seruling mencuat menyakitkan telinga Ratu Mesum. Detik itu juga, 3 larik sinar putih halus menyilaukan melesat menghantam batu besar, membuat batu itu hancur berantakan. "Sudah kau saksikan?" Ratu Mesum kedip-kedipkan mata. "Mungkin kau hanya menyihirku, membalik pandangan mataku. Coba kau hancurkan lagi batu yang di sebelah sana, kalau bisa." "Kenapa tidak bisa?" Seperti tadi, orang itu acungkan jari telunjuk tangan kanannya. Saat itu Ratu Mesum segera dapat melihat bahwa cincin yang dipakainya memang adalah cincin keramat yang tengah mereka cari. Cincin baja putih dengan hiasan kepala ular kobra. Cincin warisan setan yang telah menggeparkan dunia persilatan dicari dan dikejar orang, mulai dari para tokoh silat sampai orang-orang istana. "Lihat," kata lelaki itu lagi. Dia anggukkan kepala sedikit, gigit lagi bibirnya. Seperti tadi, terdengar kembali bunyi seruling melengking disusul oleh kiblatan 3 larik sinar menyilaukan. Saat kemudian, batu besar yang satu itu pun hancur pula berkeping-keping. Sekarang aku percaya kau adalah Randu Ireng, orang terhebat di 8 penjuru angin. Kau tidak berdusta bahwa kau memang lebih hebat dari sultan maupun raja. Cuma aku minta bukti sekali lagi. Kau lihat pohon besar di atas tebing sana? Coba kau hancurkan bagian batang sebelah bawah dekat akarnya. Randu Ireng tertawa lebar. Kalau batu saja hancur lebur, apalagi batang kayu. Lihat, lelaki itu hancurkan jarinya, gigit bibir, dan untuk ketiga kalinya kembali terdengar suara bersuit. Sinar putih berkiblat 3 larik. Melesat ke arah pohon besar di atas tebing di belakang mana pendekar 212 Wiro Sableng dan Ningrum bersembunyi. Ketika melihat datangnya sinar maut menyambar ke arah pohon, Ningrum terpekik. Kaget dan marah. Wiro cepat mendorong tubuh perempuan itu keras-keras ke samping. Dia sendiri menyusul berguling selamatkan diri. Pohon besar hancur, batangnya patah di sebelah bawah dan akarnya terbongkar dari tanah. Perempuan keparat itu hendak membunuh kita, ujar Ningrum. Di bawah sana, Randu Ireng tersentak kaget.
Bukan karena tumbangnya pohon, melainkan ketika mengetahui ada orang di atas tebing. Ada orang di atas sana, keparat. Siapa mereka? Kawan-kawanmu? Aku datang kemari sendirian. Siapapun mereka, pasti bermaksud tidak baik, jawab Ratu Mesum. Mari kita menyelidiki ke atas sana. Tapi aku berpakaian dulu ya. Lalu dia melangkah ke arah air terjun. Tapi begitu sampai di belakang Randu Ireng, perempuan dihantamkan pinggiran tangan kanannya ke leher orang itu. Terdengar suara patahnya tulang leher Randu Ireng. Tubuhnya terhuyung sesaat, tangan kirinya menggapai-gapai mencari keseimbangan. Perlahan Randu Ireng coba memutar tubuh menghadapi ke arah Ratu Mesum. Perempuan keparat, penipu laknat, mampuslah. Randu Ireng ancurkan jari tunjuknya ke arah Ratu Mesum, tapi leher yang patah membuat tubuhnya hilang kekuatan. Tangan kanan itu bergetar bergoyang-goyang. Randu Ireng gigit bibirnya. Namun sebelum hal ini sempat dilakukannya, tendangan kaki kanan Ratu Mesum mendarat tepat di mukanya. Mulut dan hidung Randu Ireng hancur, darah kental mengucur, kepala dan tubuhnya mencelat dan segera jatuh ke dalam air. Ratu Mesum cepat menyergap untuk meloloskan cincin baja putih dari telunjuk Randu Ireng. Namun saat itu, entah dari mana datangnya berkelebat sesosok tubuh. Ketika sosok tubuh ini lenyap, tubuh Randu Ireng pun tak ada lagi di tempat itu. Ratu Mesum berteriak hendak mengejar. Hei! Namun segera disadarinya, orang yang berkelebat tadi telah menotok jalan darahnya di dada kiri hingga dia hanya mampu bersuara tapi tak sanggup menggerakkan anggota tubuhnya. Semula, Ratu Mesum mengira yang melakukan itu adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Namun ketika dia memandang ke arah tebing batu di jurusan tumbangnya pohon besar, dilihatnya orang yang melarikan tubuh Randu Ireng ternyata berpakaian rombek, memakai caping bambu lebar. Di tangan kirinya ada sebatang tongkat dan sebuah kaleng rombeng. Di atas tebing, orang yang melarikan tubuh Randu Ireng berhenti. Dia menarik lepas cincin pembawa malapetaka dari jari tunjuk Randu Ireng. Lalu tubuh yang sudah tak bernyawa itu dilemparkannya ke bawah tebing, menggelinding ke bawah masuk ke dalam sungai. Mengambang lalu hanyut ke hilir. Wiro Sableng dan Ningrum yang melihat kejadian yang serba cepat dan serba tak terduga itu tegak terkesiap. Kakek segala tahu, seru Wiro ketika dia kenali orang tua di depannya. Si kakek tertawa lebar. Dia pindahkan kaleng butut ke tangan kanan, lalu kerontang-kerontangkan benda itu 3 kali. Kerontang, kerontang. Tunggu apa lagi? Lekas ikut aku, katanya. Ningrum yang mengetahui cincin sakti milik suaminya telah berada di tangan si kakek, langsung saja melompat mengikuti. Tapi Wiro sesaat tampak bingung akan mengikuti orang tua itu atau turun ke air terjun. Hei, si kakek memanggil. Ketika Wiro masih tegak tak bergerak, kakek itu kembali lalu menyeret lengannya. Wiro berusaha mempertahankan diri, tapi astaga, tenaga si kakek ternyata tidak berada di bawahnya. Bagaimanapun dia mengerahkan tenaga luar dalam, tetap saja dia tertarik. Akhirnya pendekar ini terpaksa mengikuti. Kek, apa yang kau lakukan dengan perempuan itu? Tanya Wiro. Yang ditanya tak menjawab. Di suatu tempat, akhirnya kakek segala tahu hentikan larinya dan memandang pada kedua orang itu sambil acungkan cincin baja putih. Kalian tahu, kalau cincinnya tidak kurampas lebih dulu, perempuan bugil itu akan menguasainya. Sekali benda ini berada di tangannya, kiamatlah dunia persilatan. Aku pun sudah menduga seperti itu, kek, sahut Ningrum. Perempuan jahat itu tak bisa dipercaya, tapi kawanmu ini sudah tergila-gila padanya hingga tak bisa diingatkan. Wiro hanya garuk-garuk kepala. Ningrum membuka mulut kembali. Mengingat cincin itu adalah milik suamiku, berarti aku harus menerimanya kembali. Tapi perempuan yang menyamar jadi laki-laki ini jadi kaget ketika dilihatnya si kakek gelengkan kepala. Tidak,
Tidak satu manusia pun di muka bumi ini boleh memiliki cincin warisan setan ini. Benda ini harus dikembalikan ke asalnya, dari laut kembali ke dalam laut. Aku akan membawanya ke pantai selatan dan membuangnya di sana. Tapi, potong Ningrum. Tidak ada tapi-tapian perempuan berkumis. Sebaliknya, kau melupakan cincin ini. Dengan demikian, arwah suamimu akan tentram di alam baka. Kau kembalilah ke tempat gurumu. Aku harus ke kota raja, jawab Ningrum. Mencari pangeran bernama Arga Kusumo itu dan membalaskan dendam suamimu, tanya si kakek. Apalagi, itu kewajibanku untuk melakukannya. Dengar, Pangeran Arga Kusumo telah meninggal 1 bulan lalu, mati terkena penyakit menular. Penyakit sampar. Nah, bukankah lebih baik bagimu kembali ke tempat gurumu daripada memaksakan diri ke kota raja? Ningrum terdiam. Kedua matanya tampak basah. Wiro garuk-garuk kepalanya. Ayo, buat apa berlama-lama di sini? Mari kita pergi, kata si segala tahu. Kalau kalian mau pergi, pergilah, kata Wiro. Apa yang ada dalam benakmu orang muda? Tanya si kakek. Aku harus kembali ke air terjun itu. Kulihat kau telah menotok perempuan itu. Aku tidak tega membiarkannya seperti itu. Paling tidak baru besok pagi totokanmu lepas. Si kakek tertawa. Pemuda aneh, katanya. Apa kau tidak sadar kalau tadi perempuan itu sengaja menyuruh Randu Ireng menghantam ke arah pohon adalah karena dia bermaksud membunuhmu dan kawanmu ini? Aku tidak tahu, kek. Mungkin dia tidak tahu kalau kami bersembunyi di balik pohon. Kini aku harus menolongnya. Pemuda tolol, kau bukan cuma ingin menolong, kau benar-benar telah jadi kucing yang tak pernah menolak daging. Kalau begitu, biar kau saja yang menolongnya. Siapa tahu dia tertarik padamu. Kakek segala tahu tertawa gelak-gelak mendengar ucapan Wiro itu. Aku cuma seekor kucing tua yang sudah tak bergigi lagi. Mana sanggup melahap daging. Setelah puas tertawa, kakek itu menarik tangan Ningrum. Keduanya berlalu dari hadapan Wiro. Pendekar 212 Wiro Sableng menarik napas panjang, lalu berlari kembali menuju air terjun Banyu Abang. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Cincin Warisan Setan. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Penculik Mayat Hutan Roban. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.